Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan ini Mari tujukan bagi kamu Leo yang statusnya saat ini kebetulan ya lagi single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia asmaramu, dan berikut kita akan intip energi si Yayang mantan. Dan untuk penutupan pembacaan kita cari tahu apakah mungkin ada potensi asmara baru mendekat ke dirimu ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung aja Mari mulai ya dengan melihat energinya kamu. Nah, untuk saat ini Mari nampak kamu lagi memilih prioritas gitu ya. Kamu lagi memilih prioritas, betul asmara juga penting bagimu, tetapi barangkali juga ada kepentingan yang lain. Misalnya di saat ini ada pertimbangan tentang uang gitu ya, karir kah, pertumbuhan bisnis kah, uang, karir, bisnis atau studi gitu ya. Nah di sana, jadi ada ada dua hal gitu ya. Satu ya perihal asmara, satu lagi ya perihal yang lain itu tadi yang Mari sebutkan 4 tadi ya, uang kah, karir, bisnis, pertumbuhan bisnis. Uang, karir, bisnis, menyelesaikan studi gitu ya. Dan mungkin aja kamu memilih untuk saat sekarang Leo, udah deh aku ke bisnis aja dulu gitu ya. Aku ke bisnis aja dulu, entah karena memang kamu butuh satu aktualisasi diri gitu ya. Ini gimana ya, kalau aku jadi pebisnis ulung, pebisnis besar gitu ya, mau aktualisasi dirinya ke sana dulu energinya gitu. Atau waduh, aku harus cepet nih menyelesaikan studinya aku, jangan lama-lama jadi mahasiswa gitu ya, jangan lama-lama gitu loh, ini mesti segera selesai skripsian gitu ya. Atau mungkin uang nih, aduh kebutuhan udah makin banyak gitu ya, kamu udah ngelihat baju baru, baju cantik, kamu udah ngelihat wah ini deretan teknik make up yang baru misalnya begitu ya. Atau kamu mungkin udah ngelihat saudaramu, temanmu atau siapapun itu tuh udah sukses, udah punya rumah gitu ya, wah aku juga mesti seperti mereka gitu ya, udah bisa kredit mobil, udah bisa miliki ladang dan seterusnya gitu ya. Waduh, udah deh, urusan asmara ntar aja dulu, aku kesini aja dulu, ke uang dulu. Nah pada akhirnya kamu memilih begitu ya, kamu gak mau multitasking gitu ya, kamu mau memilih fokus dulu gitu ya, fokus. Jadi ya asmara penting, tapi ada yang lebih kamu fokuskan untuk saat ini ya. Mungkin juga urusan asmara, jangan-jangan kalian punya kepercayaan diri ya, alah aku mah kalau urusan asmara gampangnya itu, aku kan cantik, aku kan ganteng, aku nanti kalau udah sukses duitnya banyak, aku tinggal milih kok. Itu juga bisa gitu ya. Nah di sana, jadi tidak begitu mengkhawatirkan soal urusan asmara-asmaraan ini bagi kamu. Dan beberapa juga mungkin lagi dalam proses healing gitu ya. Jadi kamu kayak gak ngerasa bahwa ide menyembuhkan diri dari cerita masa lalu dengan menghadirkan cerita kisah yang baru gitu ya. Mungkin maksudnya kamu benar-benar clear-clearan dulu gitu ya. Kamu jangan jadi orang yang terluka memasuki hubungan baru, kok kayaknya mungkin itu jadi gak adil bagi pasangan baru. Atau mungkin kamu kayak ngerasa itu berat banget gitu ya, sambil ngehealing sambil juga beraktivitas di urusan asmara baru dengan orang yang lain gitu ya. Jadi mungkin kamu itu tuh mau ya satu-satu gitu ya, satu-satu kamu mau ngerjain satu-satu dulu dalam hidupnya kamu. Healing dulu gitu ya, cari duit dulu,
selesai studi dulu gitu ya. Nggak mau kamu itu tuh pecah-pecah gitu ya. Mungkin kamu yang nggak mau ngebebani dirimu sendiri dengan beberapa urusan sekaligus. Dan di sana ya. Jadi mau kayak menikmati proses healing, menikmati proses membesarkan bisnis, menikmati proses menerima rezeki uang. Nah, seperti itu ya di sana. Dan juga mungkin menurutmu hidupnya kamu saat sekarang itu tuh ya hidupnya lagi asik-asik aja. Hidupnya lah ya lagi tenang-tenang aja gitu ya. Jadi kok kayaknya nggak butuh backup dari orang lain pula gitu. Atau kamu mau nge-challenge dirinya kamu, gimana sih jomblo? Ya itu juga bisa ya. Gimana sih kalau rasanya jadi jomblo? Itu loh ya. Apakah memang jomblo itu tuh satu hal yang memalukan kah? Satu hal yang gak enak kah? Atau bagaimana? Nah, di situ tuh juga bisa gitu ya. Apalagi kalian ini tuh masih muda gitu ya. Masih muda. Jadi kayak ngerasain ngapain? Jadi mau ngerasain gitu ya. Mau ngerasain. Gimana tuh? Sendiri dulu gitu ya. Menikmati kehidupan ini tuh dengan bebas, dengan leluasa dulu gitu ya. Ngapain pula harus cepat-cepat terikat komitmen dengan satu orang. Nah, seperti itu juga bisa. Dan ya beberapa untuk sampai sejauh ini belum ketemu aja gitu ya. Belum ketemu aja yang bisa menarik minatnya kamu. Kalau sebatas oh itu cakep ya, oh itu seksi, oh itu tuh ganteng, oh itu tuh ya itu ada sih. Cuman yang memberikan daya dorong bagi kamu untuk memprogresifkan kedekatan dengan orang lain, mari lihat ya belum ada ya. Belum ada energi, belum ada pancingan-pancingan dari orang-orang baru gitu ya, atau tuh orang-orang lain gitu lah. Dan ya mungkin kamu juga ya aku nggak mau buru-buru dah gitu ya, mau yang terbaik nanti gitu. Apalagi kalian yang harus mengalami healing dari cerita masa lalu gitu ya, maunya itu tuh nggak serampangan lagi. Jangan asal ada yang colek langsung gas gitu ya. Kamu udah nggak mau. Kamu mau pelan-pelan gitu ya, cari yang lebih cocok, yang lebih memungkinkan hubungannya berhasil gitu ya, yang lebih mendekatkan, yang lebih deket gitu loh sama kriteria-kriterianya kamu gitu ya. Jadi ya mau sortir, mau pelan-pelan aja. Mungkin juga di situ tuh ada kesadaran bahwa untuk menemukan permata itu tuh tidak segampang, tidak secepat menemukan batu kerikil gitu ya. Nah, jadi kamu meyakini bahwa ada proses di sana. Ya udah dinikmati aja proses sendirinya, proses jomblonya gitu ya. Dan juga memang kamu jomblo yang nggak gitu-gitu menderita gitu ya. Kalau nggak hanya karena kisah masa lalu, penderitaan baru karena kesepian, karena tidak merasa dicintai, disayangi, haus akan cinta kasih sayang. Mungkin Maria rasa ya enggak ya. Kalian jangan-jangan sedang belajar pula untuk self love, self care, atau mungkin kebetulan kamu sudah punya circle yang sehat gitu loh ya. Kamu punya beberapa teman yang memang baik, bagus gitu ya. Atau kamu yang memang punya keluarga yang bisa mengisi hidupnya kamu, memberikan kamu cinta kasih sayang gitu ya. Jadi kamu gak jadi fakir gitu loh, yang berlarian ke sana ke sini, atau mewajibkan dirimu berlarian ke sana ke sini untuk mengharapkan ada seseorang ya mau menjadi kekasihmu yang memberikan asupan pada kekosongan dalam jiwamu gitu ya. Kamu juga gak kayak gitu ya. Nah, di sana sehingga ya kamu mari lihat santai-santai aja, asik-asik aja di situ ya. Ada warna baru gitu loh. Dengan kesendirian ini tuh kamu dapat warna baru dalam hidupnya kamu. Misalnya wah karena jomblo kamunya bisa berliburan dengan bebas gitu ya. Kamu mengunjungi kota-kota baru yang belum kamu kunjungi, yang belum pernah kamu kunjungi gitu ya. Atau mungkin kamu bisa ngejalanin satu hobi baru gitu ya. Kamu ya leluasa
Marilah kamu mungkin memang lagi cari keleluasaan untuk mendapatkan pengalaman hidup gitu ya di sana. Bebas, inginnya itu tuh bebas gitu ya, bebas untuk dapat pengalaman, gambaran-gambaran penampilan pengalaman hidup baru. Lebih ke sana arahnya kamu kalau Mari lihat ya. Ya keren ini, keren. Tidak fakir kasih sayang kamunya. Tenang, tenang. Jiwamu Mari lihat di sini tuh untuk saat sekarang ya tenang-tenang aja ya, happy-happy aja gitu ya. Nggak ada lagi, tidak merasa kurang kamunya ya, tidak merasa kurang sehingga tidak punya urgensi ya. Rasa kurang itu harus ada seseorang yang baru dalam hidupnya kamu gitu ya. Oke, kita intip-intip tentang ini si Yayang mantannya kamu. Apakah dia ini tuh sudah move on dari kamu? Mari nampak ya tidak gitu ya. Nampak-nampaknya gini, mungkin sesungguhnya kamu belum benar-benar single deh ya. Tapi kamu bertekad, kamu memang saat sekarang sudah bertekad gitu ya, bahwa kamu itu tuh nggak bisa terjebak dengan orang dari masa lalunya kamu ini gitu loh. Ya mungkin ya hubungan dengan masa lalu itu tuh juga kok kayak tidak jelas ya, on off gitu ya. Belum bisa ini dibilang mantan ya, mungkin yang kayak ujar-ujar kita putus aja, kita cerai aja. Oh ya bisa jadi memang ada, tapi apakah memang akan putus, akan cerai? Ceritanya kamu sama seseorang ini sudah usai? Ya enggak gitu ya. Setidaknya ya, kalaupun kamu tidak mau dengan dia, tapi dia masih mau sama kamu, piye? Gitu ya Leo ya. Jadi kamu itu tuh berharap-harap kamu bisa jadi jomblo, melenggang kangkung dengan enak-enak. Mari rasa itu tuh belum bisa terjadi ya. Apalagi kalau kamu mudah terusik nih sama energi orang lain gitu ya. Sebab ini si seseorang ini ya, dia pasti akan masih datang-datengin kamu. Entah itu tuh dalam bentuk chattingan, teleponan, atau memang kehadiran secara nyata. Nah seperti itu ya. Jadi energi seseorang ini tuh Mari lihat ngider-ngider. Mungkin kamu membuat dia jadi masa lalunya kamu, tetapi dia belum mau. Gimana? Ya, belum mau dia. Itu ya. Kalau dia masih terikat sama kamu di sini, masih kuat betul perasaan keterikatannya dia sama kamu. Dia kayak merasa dia punya hak dah ya. Dia merasa kayak dia masih punya hak untuk mengakses dirimu. Nelpon dirimu, oh, dia bilang dia punya hak. Kapanpun dia mau datengin kamu ya dia punya hak. Gitu ya, nggak tahu ini haknya hak karena apa ya. Nggak tahu ya di sana ya, mungkin dia merasa dia banyak berkorban sudah ke kamu gitu ya, atau di sana itu tuh ada ego yang narsistik gitu ya, yang dengan lancang ngeklaim bahwa kamu adalah propertinya dia. Udah mantap kamu rasa itu, berubah kamu jadi yang tadinya kamu human being, berubah kamu jadi apa ya, kebenda-bendaannya. Nah, di sana ya. Enak kamu rasa itu, Leo. Nah, jadi kok kayak kamu miliknya aku gitu. Ini ya energi si seseorang ini. Leo itu tuh punyanya aku gitu. Ya namanya itu punyanya aku ya suka-suka aku, kapan aku mau datang. Ya dia harus apa ya? Kalau dia ini tuh tahu kamunya itu lagi deket sama cowok baru, sama cewek baru, siap-siap lah kamu ya. Kamu akan dilibas kamu. Dilibas kamu sama dianya. Jangan macam-macam. Kamu akan disidang itu. Apa betul kamu deket sama yang itu gitu ya. Ini loh faktanya. Apa betul kamu sedang ngejar cewek yang di sana? Gitu ya. Pertanggungjawabanmu wajib di depannya si seseorang ini gitu loh. Ya. Jadi ya barangkali kamu yang dalam upaya menjomblokan dirimu, kalau dia mah tidak merasa dianya meninggalkan kamu, atau ya dia tidak akan rela kalau dia ditinggalkan oleh dirimu. Nggak mau gitu ya. Sejelek apapun sikapnya dia ke kamu dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya, tidak peduli apakah ternyata memang kamu menderita ketika dengan dia, nggak peduli dia. Yang setaunya dia adalah ya kamu miliknya dia gitu loh. Ya, kamu mau menderita, kamu mau bahagia, kamu mau gimana,
ora urus, nggak ngurus gitu ya, nggak mau ribet gitu, nggak peduli dia, pokoknya aku sayang kamu, nah gitu ya. Tapi di sini tuh apakah ini sayang? Tidak ini. Apakah ini cinta? Bukan ini. Mari lihat ya. Ini nampaknya memang lagi unjuk gigi nih ya. Ego si seseorang ini ke kamu. Ini ego. Ini hanya hasrat ego yang raksasa ini ke kamu. Ya kalau kamu memang mau melepaskan diri dari mantan, dari seseorang ini ya, kamu mau menjadikan dia mantannya kamu. Ya mari rasa itu satu pertimbangan yang cukup baik ya. Itu. Soalnya ini energinya pun nggak seriusnya ini sama kamu. Jadi ini tuh kayak bocah ya. Ini analoginya aja ya. Ini tuh kayak bocah yang punya mainan, gitu ya. Karena dia anggap ini mainannya dia. Nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Tapi belum tentu mainannya dia ini tuh ya dia rawat, dia jaga. Ya, dia ajak main, ya belum tentu. Bisa-bisa aja ya memang diabaikan, dicuekin gitu. Ya, dibiarkan nggak karu-karuan gitu. Nah, itulah analoginya energi si seseorang ini ke kamu ya. Jadi kalau kamu memang mau lepasin dia, mari rasa ya lepaskanlah dirimu. Jangan mau kamu dijadikan oleh dia ya sebagai benda-benda yang dia klaim sebagai miliknya dia. Wah, enak banget. Enggak lah, jangan biarkan gitu ya. Kamu manusia, kamu human being gitu. Betul loh ya. Enggak peduli dia mau mencegah kamu dengan gaya seperti apa, mau marah-marah kah, mau apakah. Ya itu haknya kamu. Memilih bahagia sesuai dengan yang kamu maui. Kalau dia mah yang taunya dia, bahagianya dia aja. Gimana bahagianya dia gitu. Ya, bahagiamu enggak penting, enggak ngurus. Sadar pun dia bahwa kamu butuh kebahagiaan mungkin enggak. Jangan-jangan dia tuh bisa aja ngomong ya, mau kebahagiaan apa lagi yang mau kamu cari Leo, udah dasar nggak tahu diri, bisa aja dia kayak gitu. Karena ini tuh ada energi kasar ya, jiwanya itu tuh kasar. Dia bisa aja nangis gitu ya, nangis. Oh drama banyak nih, drama bisa banyak ini, ngancem kalau kamu pergi aku akan apa gitu ya, ngancem-ngancemnya aku akan lompat dari gedung tingginya 1000 gitu ya. Tapi itu tuh energi manipulatif lah. Mari lihat ya, energi manipulatif di sana ya. Ya mungkin memang dia juga dipengaruhi oleh egonya tanpa dia sadari. Itu juga bisa lah. Terutama kalau dia masih muda ya. Itu bukan energi yang energi manipulatif itu tuh mungkin yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Kalau dia masih 30 tahun ke bawah, mari rasa itu tuh masih hanya sebatas nggak sadar gitu loh, bahwa dia lagi ditunggangi egonya dia, bahwa dia merasa dia harus wajib dengan kamu gitu ya. Kadang-kadang kan kita belum dewasa gitu ya. Jadi belum tahu, oh ini tuh sebenarnya apa sih yang terjadi, apakah ini ego atau itu gimana nih. Nah bisa gitu. Tapi itu tadi bahwa kamu harus berjuang memang ya untuk membatasi dirinya kamu dari orang masa lalunya kamu ini, biar kamu bisa enak melenggang kangkung dengan status singlenya kamu, atau kamu bisa dengan enak milih-milih nih yang mana yang rasa-rasanya lebih cocok untuk pasangan asmaranya kamu berikutnya ya. Kalau enggak, oh ini akan ngecek-cokin kamu terus-terusan. Oke? Baik. Kemudian kita lihat apakah akan ada potensi asmara baru mendekat ke dirimu. Nggak tahu ini ya Leo. Kayaknya kalian juga butuh, kalau boleh saran ya Leo, kayaknya kalian itu tuh butuh juga mencek program alam bawah sadarnya kalian ya. Sebab ada ini memang yang datang ke hidupnya kamu, tetapi ini tuh muter-muter ya, orang dari masa lalunya kamu aja. Kalau orang yang baru, ini tuh belum ada yang datang,
orang yang lama muter-muter, tetapi orang yang lama pun datang ke hidupnya kamu, itu tuh hanya kayak ngerecokin hidupnya kamu aja gitu ya, bukan dengan membawa satu nilai plus, nilai tambah yang positif dalam hidupnya kamu. Ini tuh kayak mau main-main aja gitu ya, mau cek-cek ombak aja gitu-gitu ya, mau sebatas ya happy sebentar dengan kamu terus nanti ngilang lagi gitu-gitu ya. Jadi program apa ini? Kamu narik-narik orang-orang yang hanya kayak ngejadiin kamu sebagai seseorang yang boleh dengan seenaknya aja diklaim sebagai hak milik gitu ya, bukan memberi kepadamu tetapi mau ngambil, mau menerima dari kamu. Kayak gitu kayak kalau Mari lihat Leo. Oke, semoga kalian bisa paham ya apa yang coba Mari sampaikan di sini. Sampai berjumpa lagi di reading Mari yang berikutnya.